Selanjutnya, sudah sholat di belakang, sudah. Sekarang masalah meratakan shaf. Rata, ada rapat, atau ada lurus, ada rapat. Itu dua hal yang berbeda. Kalau rata itu apa? Rata itu lurus. Disebutkan dalam hadis, Nabi SAW selalu mengingatkan makmum untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Jadi ini kewajiban imam. Di antara imam yang baik, yang mengerti hukum fikih salat adalah imam itu sejenak meminta jamaah untuk meluruskan dan merapatkan. Itu sunnah bagi imam. Hadisnya adalah bahwa Nabi SAW kana yuqbilu alaina biwajhihi qabla an yukabbira fayaqul tarasu wa'tadilu. Rasul SAW melihat ke kami begini, menghadap ke kami sebelum beliau takbir, dan beliau mengatakan tarasu rapatkan. Tarasu rapatkan, seperti kalau peluru, tahu peluru Pak? Peluru itu kalau sebelum ditembakkan kan rapat gitu kayak peluru. Tarasu, seperti peluru, rapatkan, wa'tadilu, luruskan. Nah, itu dianjurkan bagi imam. Jadi memang sebaik-baik imam itu jangan main langsung takbir aja. Madhab kiblat, Allahu Akbar. Tidak dosa, tapi sebaiknya dia menghadap ke makmum, kemudian memerintahkan makmum untuk luruskan dan merapatkan. Istilahnya SOP-nya begitu. Apanya? SOP imam begitu. Ya, kalau SOP makmum rapetin gitu. Terus dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Sawwu sufufakum. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah." Luruskan barisan kalian, karena lurusnya barisan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Nah, ini penting nih Pak. Masjid atau jamaah yang lurus dan rapat lebih baik dari jamaah yang berantakan. Pahalanya beda. Itu pengaruh. Ya, jadi kalau kita di masjid kita ini lurus dan rapat itu bagus, pahalanya lebih baik dari masjid yang lurus dan rapatnya nggak bagus. Ya, itu udah standar seperti itu. Karena Rasul menyatakan taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Nah, kadang Nabi SAW meluruskan shaf dengan pedangnya, ya, atau dengan seperti meluruskan dengan anak panah. Apa ini? Panah qadah. Rasulullah SAW meratakan shaf sebagaimana meratakan anak-anak panah. Maaf. Rasulullah SAW meratakan shaf sebagaimana meratakan anak panah. Sehingga setelah beliau merasa bahwa kami telah memenuhi perintahnya dan mengerti benar-benar, barulah beliau memulai takbir. Pernah suatu hari beliau menghadapkan mukanya kepada kami dan melihat ada seseorang yang menonjolkan dadanya ke muka, berarti terlalu ke depan. Maka beliau pun bersabda, hendaklah kamu meratakan shafmu, atau kalau tidak maka Allah akan memperlainkan wajahmu semua. Ya, atau Allah akan memperlainkan wajahmu semua. Jadi shaf itu serius. Tidak main-main, jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Ini sudah jelas kalau ada tandanya. Tumit kita berada di garis. Tumit kita berada di garis.
Kemudian sawu sufufakum, luruskan saf kalian, wahadu baina manakibikum, dan ratakan bahu-bahu kalian. Ini yang paling susah nih. Ini hanya di pesantren biasanya bisanya. Kalau di masjid-masjid umum itu susah. Kenapa ya? Jadi sebenarnya dianjurkan itu ketemu apa? Bahu. Cuman suka nggak mau orang-orang tuh. Ya, sebenarnya itu sunnah. Ya, bahu sama bahu kita tuh ketemu. Tempel sini. Nah, sebenarnya begitu. Cuman pada nggak mau. Ya, nggak tahu kenapa. Makanya sunnah dalam sholat itu, sholat berjamaah pakai minyak wangi itu sunnah. Biar nggak ganggu. Karena mau rapat, mungkin gara-gara banyak yang bau kali jadi nggak mau rapat. Itu ada minyak wangi situ tuh, habis ya minyak wanginya. Ya karena makanya pada nggak kira-kira nih, jadi habis jadinya. Iya, Anda pernah ada satu masjid pakai minyak wangi, di situ ada minyak wangi, ada anak kecil umur 4 tahun atau 3 tahun, semuanya, lah ya Allah dia gitu. Jamaah lagi pada sholat ya begini-begini kayak mandi minyak wangi pak, ya itu jadi akhirnya habis minyak wangi. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, sebenarnya sebaiknya adalah apa namanya pundak dengan pundak itu dulu yang dirapatkan, baru nanti boleh merapatkan bagian-bagian lain, kaki boleh rapatkan, tapi ini dulu bahu dengan bahu. Terus kata Nabi walayyinu, nah ini walayyinu, dan berlemah lembutlah. Nah memang kalau kita mau meluruskan soft dan merapatkan, kalau tidak berlemah lembut nggak bisa. Berlemah lembut maksudnya hatinya ditenangkan, lembutkan, jangan emosi. Nabi udah bilang, ya berlemah lembutlah fi aidi ikhwanikum, ya berlemah lembutlah berdampingan tangan dengan saudara kalian. Nempel ini kita lemah lembut. Ya, nempel tuh lemah lembut. Terus ini kita, ini apa nih namanya? Ini tajam nih apa nih? Siku nih tajam, lemah lembut. Kalau kesenggol gitu, dia nggak sengaja, orang lagi sholat kok, dia nggak bakal sengaja. Atau yang tadi misalnya tangannya qadarullah tremor bergerak, itu nggak sengaja itu pak, nggak mungkin orang lagi sholat. Jadi berlemah lembutlah tangan kalian dengan saudara-saudara kalian. Terus wasaddul khalal, tutuplah celak-celak, geser. Biasanya memang berhasilnya soft pertama doang. Soft kedua, ketiga, keempat, kedua masih berhasil. Soft yang belakang. Karena beda ilmu sih ya. Beda ilmu. Kalau yang ngerti ilmu dia akan rela. Rela pak, rela nggak nih? Ini yang nyuruh siapa nih? Yang nyuruh Nabi. Pundak-pundak dipertemukan, tangan kita lembut, jangan terlalu kasar. Kemudian ada kosong dirapatkan. Kenapa? Karena syaitan masuk dari sisi-sisi yang kosong. Terus caranya juga kata Nabi sempurnakan shaf yang pertama. Ini udah sering juga imam berkali-kali watimus shaffal muqaddam. Utamakan shaf yang depan, tapi banyak juga jamaah yang males ke shaf depan, belakang lagi. Akhirnya kan itu nggak tahu kenapa. Mungkin alasannya adalah nggak ngerti keutamaan shaf depan. Shaf depan itu pahalanya lebih besar dari shaf belakang. Ya kalaulah dikasih duit, pasti berebutan shaf depan. Cuman kan nggak ada duitnya. Kalau ada amplop di sini pak, 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 100, nah pasti semua mau ke depan. Ada pahalanya, cuman tidak terlihat, bukan uang, pahala. Terus shaf di depan diisi, baru masuk ke belakang. Lihat di sini, man wasala saffan, barang siapa yang menyambung shaf, wasalahullah, Allah akan berikan dia, Allah sambung rahmat Allah kepadanya. Wa man qata'a saffan, qata'ahullah. Barang siapa yang sengaja mutus-mutus shaf, dijauh-jauhin shafnya, maka Allah akan memutus shafnya. Ini kayaknya perlu diceramahin juga ini masalah shaf di khutbah Jumat kayaknya. Udah habis khutbah Jumat diceramain ini kagak ngelurusin juga. Karena coba ini ya. Ini boleh juga ini masalah lurus shaf di khutbah Jumat. Baik. Dan seterusnya. Terus kalau udah shaf pertama selesai, masuk shaf kedua, diisi dari tengah, kanan, kiri. Kalau misalnya nih, tengah udah rata nih.
tengah udah 3, udah rata nih dilihat. Antum mulai dari mana? Kanan, dari kanan. Paham ya? Terus kanan agak dominan, masuk ke kiri. Gitu. Kalau udah rata kanan, kelihatannya rata, Anda ngambil dari kanan. Gitu. Kalau rata, mulailah dari kanan. Terus yang terakhir, boleh seorang makmum membantu suara imam. Misalnya imam suaranya kecil atau mic-nya mati, boleh dia Allahu Akbar gitu. Itu dibolehkan, itu tidak ada masalah. Ya, itu dilakukan pernah oleh sahabat ketika Nabi imam. Waktu Nabi sedang lemah, sedang sakit, tidak apa-apa. Nah, Allahu a'lam. Ada 3 menit, silakan siapa yang mau bertanya. Nah, ya. Ya, kalau nggak menyuruh itu ya meninggalkan perbuatan Nabi berarti. Meninggalkan sunnah Nabi. Dari sisi situ kurang pas. Dari sisi situ. Kan imam tuh banyak tugasnya. Dari tugas meluruskan, memerintahkan urusan rapat, dia kurang di situ. Bisa dikatakan kurang pas di situ. Iya. Dari sisi yang lain mungkin dari sisi bacaan bagus, dari sisi yang lain bagus, tapi di situ yang kurang. Sama dengan imam setelah salam tidak menghadap, mau itu juga sama. Itu juga ada kesalahan di situ imam atau kekurangan lah, mungkin kita katakan kekurangan. Itu perlunya standar Bapak Ibu sekalian. Itu perlunya standar imam di satu masjid. Kalau mau jadi imam di sini ini standarnya baca ini, gitu. Harusnya begitu. Mana pengurus? Itu pengurus Idul Adha apa pengurus masjid? Harusnya ada standar. Kalau jadi pengurus tuh ya berani. Kalau saya sih berani-berani aja. Dikeluarin ya nggak apa-apa. Ya, silakan ada lagi. Alhamdulillah ya. Bukan persuap, permakanan. Misalnya Bapak makan nasi goreng. Alhamdulillah. Habis nasi goreng makan soto. Gitu Pak. Habis makan soto makan buah gitu. Per item. Ya. Aklatan itu satu makanan, bukan sesuap. Capek kalau sesuap. Itu enggak apa-apa, tapi Allah sangat ridha, sangat cinta kepada yang menunjukkan dia mengakui setiap piece atau setiap paket makanan kecil ini semua dari Allah. Boleh Pak, boleh sekaligus boleh, persatuan juga boleh, karena hadisnya persatuan. Hadisnya bukan barang siapa yang udah kenyang, alhamdulillah, bukan. Enak banget. Permakanan, perminuman, minum ini alhamdulillah, nanti ada lagi, dapat lagi alhamdulillah gitu. Allah alam. Selesai masalah sholat berjamaah. Yang benar dari Allah, yang salah dari anak, mohon maaf. Wallahu a'lam. Semoga Allah izinkan kita, Allah kuatkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.